Yang mana? Yang bapak lu. Hah? Serius? Iya. Jadi bisa nih bapak gua ngajar di situ? Suatu pagi yang cerah, Bhumika akhirnya memberanikan diri untuk membicarakan sesuatu yang penting dengan anaknya. Dhot. Sudah lama ia menjalin hubungan dengan Pak Budi, guru semasa Dhot masih SMA di Dokona School. Kini, ia ingin membawa hubungan itu ke jenjang yang lebih serius. Tapi bagi Bhumika, restu Dhot adalah segalanya. Dengan ragu tapi tegas, Bhumika menyampaikan niatnya. Dhot, yang awalnya tampak biasa saja, ternyata menyimpan rasa tidak puas. Ia merasa syarat yang dulu pernah ia berikan kepada Pak Budi hanya berupa restu biasa, terlalu gampang. Maka, ia pun menetapkan syarat baru. Aku kasih restu, asal Pak Rungkat bisa kerja di sekolah jadi satpam. Sama Robi, masuk jadi guru. Tapi ngajarnya bareng kita bertiga, geng 4G. Aku, Kona, Peot. Pak Budi, yang sangat mencintai Bhumika, hanya bisa pasrah menerima semua syarat itu. Aitahu, mencintai Bhumika berarti juga mencintai keluarganya. Termasuk Dhot dengan segala permintaannya yang unik. Keesokan paginya, Peot langsung bersiap. Ia berangkat ke sekolah bersama ayahnya, Pak Rungkat, yang kini resmi menjadi penjaga sekolah. Sementara itu, Robi juga bersiap mengajar, bergabung dengan Dhot dan teman-teman geng 4G. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Kona yang ditugaskan mengajar bahasa Inggris mulai merasa kewalahan. Ia sering mengeluh karena merasa kurang fasih berbahasa Inggris. Gimana aku bisa ngajar? Ngomong what your name aja masih mikir 2 kali, katanya frustrasi. Meski begitu, dengan semangat kekeluargaan dan kekonyolan khas geng 4G, mereka saling mendukung dan perlahan beradaptasi. Di tengah kekacauan lucu dan drama kecil, Dokona School justru menjadi tempat di mana persahabatan, cinta, dan restu saling bertemu. Dan Pak Budi, ia akhirnya bisa melangkah menuju pelaminan bersama Bhumika, tentu saja setelah semua syarat Dhot terpenuhi. Dengan semua syarat Dhot yang ajaib terpenuhi, hari-hari di Dokona School berubah drastis. Sekolah yang tadinya berjalan biasa saja kini dipenuhi warna baru. Dan tentu saja, kekacauan khas geng 4G. Pagi itu, Kona datang dengan membawa kamus bahasa Inggris Indonesia setebal bantal bayi. Gue nggak bisa terus-terusan ngajar pakai insting, bro. Murid-murid makin kritis. Kemarin ada yang nanya, Miss Kona, what's the past participle of run? Gue jawab, runed. Keluhnya sambil menepuk jidat sendiri. Peot dan Robi ngakak sambil menyeruput es teh di kantin. Tenang, Kon. Yang penting pede dulu. Salah grammar bisa dibenerin. Tapi kalau udah salah semangat, ya tinggal ngilang. Canda Peot. Sementara itu, Pak Rungkat si satpam baru mulai menjalankan tugasnya dengan serius. Terlalu serius, malah. Ia menyuruh setiap siswa mengucapkan sandi masuk gerbang. Dokona Jaya, selalu ceria. Anak-anak pun tiap pagi harus baris sambil teriak. Dokona Jaya, selalu ceria. Ada yang semangat, ada juga yang setengah mengantuk, bikin Pak Rungkat jadi gemas. Di ruang guru, Dhot duduk di antara Pak Budi dan Bhumika. I melirik mereka, lalu berkata pelan. Pak, Ibu, kalian serius ya mau nikah? Bhumika tersenyum, menggenggam tangan Pak Budi. Kalau kamu sudah izinkan, kenapa tidak, NAK? Dhot mengangguk, lalu menghela napas panjang. Baiklah, tapi sada syarat lagi. Pak Budi refleks langsung pucat. Apalagi, Dot? Dhot menoleh keluar jendela, lalu dengan serius berkata, nikahnya harus di aula Dokona School. Dan geng 4G yang jadi panitia. Tim Anaya cosplay anime. Pak Budi hanya bisa pasrah. Baik, Dot. Beberapa minggu kemudian, aula sekolah penuh dekorasi ala festival Jepang. Pak Budi berdiri di altar mengenakan jubah ala Kakashi. Bhumika tampil elegan dalam kimono. Dhot jadi MC sambil pakai kostum Luffy. Kona masih membawa kamus bahasa Inggrisnya, bahkan di pesta. Dan ketika akad naik ke selesai, semua hadirin serempak bersorak. Dokona Jaya, selalu ceria. Kisah cinta, restu, dan kekonyolan geng 4G tak hanya membuat Dokona School jadi tempat yang penuh kejutan, tapi juga jadi bukti. Keluarga bukan soal darah, tapi soal orang-orang yang mau saling menerima, meski syaratnya aneh-aneh.
Beberapa minggu setelah pernikahan cosplay yang viral itu, videonya bahkan sempat masuk FYP TikTok. Suasana di Dokona School mulai tenang kembali. Tapi tentu saja, kalau sudah melibatkan geng 4G, tenang, itu relatif. Suatu pagi, kepala sekolah Pak Budi memanggil geng 4G ke ruangannya. "Aku baru dapat surat dari Dinas Pendidikan," katanya sambil meletakkan map tebal di meja. "Mulai semester depan, Dokona School akan jadi sekolah percontohan. Artinya, akan ada kunjungan rutin dari dinas. Kalian harus tampil profesional." Dot melirik Kona yang sedang mencoba menyalin kalimat bahasa Inggris dari Google Translate. "Professional? Sama Kona," bisiknya. Kona mendengar dan melemparkan spidol ke arah Dot. Meleset, tentu saja. Karena dia memang payah dalam olahraga juga. "Dan satu lagi," lanjut Pak Budi, "akan ada guru baru magang dari universitas. Namanya Pak Robi. Tolong bimbing je baik-baik." Pak Robi muncul keesokan harinya, tinggi, muda, rapi, dan ganteng. Terlalu ganteng, sampai murid-murid cewek langsung heboh. Geng 4G merasa posisi mereka tergeser. Popularitas mereka yang biasanya absolut mulai goyah. Terutama Peot, yang mulai merasa status, paling disukai murid, miliknya terancam. "Bro, kalau kita nggak segera bikin gebrakan, kita bisa dilupakan," kata Peot serius saat rapat dadakan geng 4G di kantin. "Gebrakan apaan? Jangan-jangan lu mau ngajak murid-murid demo?" "Biar Pak Robi dikeluarin," cibir Dot. "Enggak dong. Kita bikin talent show. Semua guru wajib tampil. Kita jadi hostnya," kata Peot penuh semangat. Dot dan Kona saling pandang. "Ini ide bagus, atau awal dari kekacauan baru?" tanya Dot. "Tergantung definisi, kekacauan," jawab Kona sambil membuka kamusnya. Chaos, a state of utter confusion. Pabanget. Dan begitulah, rencana Dokona Talent Show dimulai. Ada yang latihan nyanyi, stand-up komedi, bahkan sulap. Tapi geng 4G punya kejutan sendiri. Mereka akan tampil sebagai boy band dadakan, lengkap dengan koreografi. Hari pertunjukan pun tiba. All sekolah penuh. Pak Robi tampil keren main gitar dan nyanyi lagu indie. Murid-murid histeris. Tapi begitu geng 4G naik ke panggung dengan kostum serba glitter dan nyanyi lagu ciptaan sendiri berjudul "Restu Untukmu", yang liriknya campur antara bahasa Indonesia, Inggris, dan Sunda, semua orang berdiri. Entah karena kagum atau kaget. "Ini legendaris," kata Burini, terdiam di tempat duduknya. Setelah acara usai, Pak Farhan menghampiri geng 4G. "Kalian gokil banget. Gue harus banyak belajar dari kalian." Peot tersenyum. "Waduh, jangan gitu. Kita juga awalnya cuma iseng. Tapi kayaknya 4G Show bisa jadi acara tahunan nih." Dot menatap ke arah kamera, karena jelas cerita ini makin sinetron. Lalu berkata pelan, "Di Dokona School, yang penting bukan siapa paling keren, tapi siapa paling kompak." Dan seperti biasa, semua sahabat, dengan segala kekacauannya, tertawa bersama di bawah langit Dokona yang selalu ceria.